Pergi ke pasar membeli ikan. Beli ikan, ikan gurami. Sebelum podcast kami tampilkan, jawab dulu salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Pramuka Milenial. Ngecas ilmu bebarengan karo keguyonan, karena pramuka itu istimewa. Nah teman-teman, di podcast kita kali ini kita bakal ngobrol santai nih teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu ya kak-kakak. Wah, benar sekali kak. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan di ghosting loh teman-teman. Wah, pengalaman ya Iya kakaknya. kak, sudah skip bucin dulu ya kak, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Abidia Agustin dengan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Naya Kameng Saputra Subagio. Nah di episode podcast kali ini tidak biasa saja kak-kakak. Wah, kenapa tuh kak? Karena kita mendatangkan guestar yang super istimewa nih. Wah, siapa nih kak kira-kira yang akan menjadi guest kita? Kakak kepo udah, kepo kan? Kepo Dan teman-teman banget. pasti kepo ya. Langsung aja. Ini dia Kak Halima. Halo Kak Halima. Halo, Kak Halima. Saya dulu. Halo anak-anak, halo teman-teman, selamat pagi. Pagi juga Kak. Juga kak. Nah, untuk kabar Kak Halima sekarang itu gimana sih? Alhamdulillah kabar kakak baik-baik saja. Meskipun di lingkungan kakak ada yang sakit gitu ya, tapi alhamdulillah kakak masih tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer dan sebagainya gitu. Sehat semua keluarga. Bagaimana kabar kalian? Kabar saya sendiri juga alhamdulillah Kak masih diberi kesehatan. Benar kata Kak Halima, di musim pandemi ini kan kesehatan itu paling utama ya Kak. Iya. Harus stay healthy, tetap sehat gitu ya Kak. Wah, benar sekali kak. Apalagi kabarku itu baik-baik aja ya kak. Alhamdulillah. Apalagi mematuhi protokol kesehatan itu sangat penting. Betul. Seperti memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan. 3M ya Wah, Kak. 3M benar sekali. Nah, untuk kegiatan Kak Halima di tengah pandemi ini apa aja sih? Kalau kegiatan kakak, yang pertama adalah mengajar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis lulus dari Mandua Gresik, kuliah di UNESA, lanjut ngajar di SMP itu. Dan selain itu juga ngelesi, ya kadang buat kayak apa itu materi di YouTube seperti itu. Sekarang kan mumpung itu ya pandemi, jadi kan anak banyak lihat YouTube. Iya. Akhirnya ya udahlah buat konten di YouTube aja gitu. Oh. Sambil nulis buat novel kayak gitu. Wih keren. Jadi meskipun ada banyak waktu luang gitu ya Kak, memanfaatkan keadaan seperti kayak banyak siswa nih PBM dengan YouTube. Nanti kita menggunakan pelajaran di YouTube ada apa ya? Syaratnya itu subscribe. Jadi Iya, dapat subscribe, viewers, like. cuan gitu ya Kak. Iya. Keren banget. Tetapi produktif sekali ya kak. Iya benar produktif sekali. Tapi sebelum itu sih Kak, Kakak ini first time ya di podcast Pramuka Milenial ini. Iya, first time sekali dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Iya. Sebanyak-banyaknya sudah menghubungi Kak Halima karena saya kan sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan adik-adik Iya. Pramuka, khususnya di Mandua Gresik ini ya. Iya. Jadi ini merupakan satu kesempatan saya juga bertemu dengan adik-adik di sini, di podcast ini. Meskipun juga yang lainnya di rumah ya, semoga sehat selalu. Amin Amin, amin ya rabbal amin. alamin. Nah Kak Halima ini keren banget ya Kak. Dan mungkin teman-teman di rumah nih belum kenal nih dengan Kak Halima. Ini dia Kak Halima teman-teman. Dia adalah salah satu siswa Mandua Gresik atau alumni ya Kak, Iya. yang sangat berprestasi pada Benar masanya sekali. teman-teman. Kak Halima ini satu alma mater dengan kita kakak. Kebanggaan ya Kak bisa Berarti sekolah di alumni Mandua ya, Kak? Gresik. Iya alumni. Nah boleh dong Kak sharing. Kak Halima ini dulunya di Mandua Gresik ini pernah ikut organisasi apa aja sih Kak? Iya, kalau organisasi itu banyak ya. Salah satunya Pramuka. Tapi ini mau disebutin semua Kak? Wah, Boleh, semua boleh aja, dong Kak. Oke, Biar oke. kita terinspirasi. Organisasi pertama yang kakak Halima ikuti itu pertama adalah OSIS, yang kedua adalah Pramuka, ketiga adalah PMR, dan dulu sempat juga ikut bergabung di Paskibra sama Paduan Suara juga. Tapi cuma 3-4 bulan lah di situ keluar. Soalnya kenapa? Terbentur dengan jadwal ekstra lain. Padat gitu. sekali ya, Kak? Ada, iya. Nah, terus ada juga prodistik itu. Nah, makanya Kak Halima potong gitu. Oke lah, bertahan itu ya OSIS, Pramuka, sama PMR. Tapi keren banget loh Kak, bisa ikut organisasi sebanyak itu. Pastinya juga itu ya susah membagi Menguras- waktunya. menguras tenaga juga, pikiran. Nah, Iya. Tapi dulu kan masih masih muda gitu loh. Semangat banget ya. Nggak kenal lelah. Apalagi bucin-bucin itu nggak suka sama bucin. Apa itu bucin Ah, Kak? pokoknya jangan kita fokusin lah. Nah, pokoknya Kak
karir sama prestasi itu nomor satu kalau Kak Alima dulu ya. Kalau anak sekarang nggak tahu, tapi semoga kalian juga tidak seperti itu ya. Kita buktikan ke orang tua bahwa kita bisa di Mandor Gresik ini kita cetak prestasi gitu. Wah, benar sekali ya Kak. Yang terpenting itu karir sama prestasi kita. Iya betul. Jadi semoga kita masih dalam jalan yang lurus karena di luar sana itu banyak dampak negatifnya Kak. Seperti saja bahan, Iya. terus nggak mau keluar dari zona nyaman, Ya, bermain game betul. itu Kak. Nah, Ya. menurut pendapat Kakak itu gimana sih anak-anak seperti itu? Kalau menurut pendapat kakak sih sayang sekali ya, meskipun ini kita semua kan terdampak pandemi. Tapi janganlah itu dibuat alasan, janganlah itu dibuat kayak kegiatan kita itu dibatasi karena COVID-19. Jangan kayak gitu. Ayolah kita cari jalan yang lain. Contohnya jalan seperti apa? Ya kita ambil sisi kayak kita berkreasi, kreatif, inovatif, kayak membuat konten termasuk. Lah ini podcast ini juga salah satu ya. Salah satu yang kegiatan yang bisa dilakukan di masa pandemi ya Kak. Seperti itu kita bisa buat YouTube, mungkin ambil di tempat lain, di lapangan, sekolah atau di mana. Yang penting kita tetap patuhi protokol, nggak masalah gitu. Harus tetap 3M ya. Nah, benar Yang sekali, kedua. harus ketat sekali ya. Ya, nah Kak, kita tadi sudah menyinggung sedikit nih topik yang bakal kita kupas di podcast kali ini. Tapi sebelum itu enaknya kita main game dulu ya Kak. Oke. Biar enjoy, sama-sama enjoy ya Kak. Oke, game apa ya? Penasaran nih. Gamenya ini dasar dharma Kak. Biar Oh, nyambung dasar sama dharma. organisasi Kakak yang ikuti ya, pramuka itu. Nah, nanti teknisnya itu gini Kak, dari Kak Halimah sendiri sama Kakak cepet-cepetan menjawab Kak. Nanti dari saya memberi pertanyaan. Pakai angkat tangan dulu. Boleh banget Kak, biar sama-sama tegang. Oke. Untuk game yang pertama ya Kak, Ya. dasar dharma yang ke berapa ya Kak? Yang ke 8. Saya. Wah, Wah, cepet keren banget. juga. Ya apa Kak? Disiplin, berani dan setia. Wah, cepet gacep bener juga. Cepat tepat Kak. Aku kalah nih Kak. Cepat dan Dapat hukuman dong. Ya pastinya dong, harus ada Iya. hukumannya. Apa nih? Hukumannya apa ya Kak? Dasar dharma aja. Biar apa? Sejalan apa ya? Ini kan kalian berdua ini anak pramuka ya? Ya, Iya, tentu iya. dong. Harus bisa dong. Bisa Iya dong. dong. Bisa enggak? Apa Dasar Kak? dharma itu aja loh, 1-2 aja, nggak usah bertanya. Gampang loh Kak, Wah. hanya 1 dan 2. Tahu nih, tahu. nih. Apa? Yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bener Bener ya? nggak? Betul. Wih, keren juga. Bener. Dari Kak Halimah yang usia seperti ini yang kadang lupa itu ya masih ingat. Dari kakak yang pramuka muda juga masih ingat dengan dasar Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya meskipun saya itu memang dari kecil kan saya juga jiwa pramuka sampai di SMA sampai kuliah pun Masih pramuka ya? Pramuka. Jadi dasar dharma itu nggak tahu sih, saya juga nggak pernah buka-buka gitu udah lama tapi masih hafal. Berarti Karena mungkin benar-benar pramuka sejati. melekat. Karena Iya. karena menerapkan gitu Kak. Iya, kayak niatnya itu 100% di pramuka jadi selalu ingat gitu ya Kak. Sudah menjiwai juga Iya. gitu. Nah, dengar-dengar Kak Halimah tadi kan ikut pramuka ya Kak. Nah. Boleh dong Kak sharing-sharing pengalaman Kak Halimah selama di pramuka Mandua Gresik. Biar teman-teman di rumah ini terinspirasi Kak. Oke, untuk sharing ini banyak sekali sih pengalaman. Kalian mau yang apa, yang pahit atau yang bahagia atau yang sedih banyak. Boleh Semuanya semuanya sih, Kak. Oke, semuanya ya berawal dari awal masuk ke pramuka. Jadi saya dulu kan terpilih menjadi wakil pradani di sini. Tapi sebelumnya juga saya juga ikut pramuka itu kan nggak di Mandor Gresik saja langsung kan di MTS. Saya juga alumni MTSN Gresik. Dasar Gresik ini ya. Ya, di MIMA Tulap juga sudah sering ikut lomba mewakili kayak gitu loh sekolah. Di MTS Gresik juga pernah dapat juara 1 itu lomba di Mandor Gresik ini. Jadi saya tahu, oh ternyata di Mandor Gresik ini ada pramuka sehebat ini bisa mengadakan lomba sampai tingkat, maksudnya SMP malah itu ikut lomba Iya, sih semuanya ya, ikut. semuanya. Itu keren sih Kak. Nah, keren sih kalau menurut saya. Makanya saya habis lulus MTS itu saya langsung ke sini. Ya saya ngejar pramukanya itu sebenarnya. Habis itu di sini yang dia juga ya. Sebenarnya saya itu dihalangi sama orang tua. Itu pasti. Jalan. Kalian menurut kalian ini saya kan lost gitu ya. Iya, Iya, karena iya, banget. anak pramuka sih pasti los gitu Nah, ya. tapi saya juga gitu. Saya tuh banyak rintangan-rintangan saat saya mau masuk ke dunia pramuka. Saya tuh nggak dapat izin dari orang tua. Kok Dari bisa tuh Kak? Restui. Kenapa? Karena banyak perkataan orang-orang negatif itu bilang kayak gini. Ikut pramuka itu pasti kayak Mau bergelik gitu. nanti anakmu capek-capek, nanti anakmu nggak Iya. fokus sama pelajaran loh. Iya, Gitu. Nanti di pramuka itu pasti nggak suka uang atau seperti apalah, prestasi apa uangnya habis kayak gitu ini kayak gitu. Pokoknya banyak menyepelekan gitu. Tapi saya
buktikan. Saya katakan orang-orang yang bilang kayak gitu, bahwasanya di pramuka itu kita bisa dapatkan uang. Meskipun kita jangan tujuannya ikut pramuka ikut dapat uang enggak. Cuma kan ayolah kita buktikan. Saya juga harus bisa dapat piala di situ. Meskipun itu ada non akademik memang, tapi saya juga harus buktikan bahwa akademik saya juga nggak kalah. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu akademik saya ini bukan sombong loh ya. Iya, cerita. Kan saya Cerita. ya benar. Saya tahu mana waktunya belajar, mana waktunya prodistik kuliah yang di 1 sampai 3, mana waktunya organisasi. Saya harus bisa gitu. Kan saya kan nggak bucin sama anak-anak lain nggak jelas gitu. Iya. Jadi saya benar dapat juara 1 paralel, saya juga dapat uang 800.000 waktu itu ya. Yang dapat juara 1 kan dapat uang di sini. Iya. Tapi bukan juara 1 kelas. Semuanya, iya. Dapat juara 1 itu, saya akademik saya bisa, pramuka saya juga bisa dapat juara itu jambore nasional itu. Tapi Jambore nasional. Pasti tingkat nasional ya. Tingkat nasional itu. Nah, ini belum cerita ya, ini prestasi saya yang paling besar meskipun saya pernah jadi juara apa, dapat juara apa itu di pramuka. Tapi yang paling saya ingat adalah satu, jambore nasional. Padahal itu lomba orang bilang itu kayak apa sih? Gitu ya, Lomba foto gitu kayak menyepelekan. Bukan pioner ini gitu. Biasanya kan foto alam yang foto biasa. Gitu. Tapi anak-anak itu kalau dapat juara 10 besar namanya tingkat nasional. Iya. Per 10 besar ini setiap anaknya dapat 1 juta rupiah. Itu sebenarnya itu kesempatan saya bagi saya untuk mendapatkan uang itu. Bukan saya mata duitan atau matre, tapi saya membuktikan ke orang tua juga salah satunya. Dan tetangga-tetangga saya yang ngompor-ngompor di orang tua. Biasanya kan ada Kak. suara-suara tetangga. Nah, begitu. Dan saya buktikan saya bisa meskipun saya waktu itu juga sakit tipes. Kan nggak boleh kecapean, tapi saya nggak mau. Pramuka harus tetap ikut, harus jalan, OSIS harus jalan, kuliah harus jalan, semuanya harus jalan. Dan akhirnya dengan proses yang begitu panjang, saya bekerja sama dengan OSIS, saya dengan bekerja sama dengan pihak sekolah, akhirnya saya masukin setiap kelas akan ada anak baru dan setuju. Saya masukin, saya ajak, itu kan masih polos-polosnya. Iya, masih polos. Gitu Kita kan. like gitu mau ya Kak. Saya mintain like sama subscribe itu, dan akhirnya misalkan waktu itu lombanya juga di Instagram juga, jadi saya minta banyak-banyak like aja, saya bagi sharing gitu. Akhirnya alhamdulillah kurang 2 hari itu like saya masih 100, yang lain sudah tinggi lah Pak, sudah 500, 600, saya masih 100. Otomatis saya takut ya Kak. kayak berkecil lagi gitu loh, masa menang sih gitu. Down gitu ya. Down. Terus saya gimana, saya cari lagi, besoknya masuk kelas lagi, tak suruh ini yang belum nanti nggak dapat nilai dan sebagainya. Akhirnya di waktu pengumuman saya masuk 2 besar terbaik, tertinggi. Berarti naik banget ya Kak. Langsung 800 berarti. Berarti itu 800 berapa? pasti perjuangannya itu maksimal banget ya Prosesnya Kak. lama banget Iya. pasti ya Kak. Sampai tipis-tipis juga loh. Dan Sampai sakit loh. Iya, fisiknya sampai Iya, gitu ya dan Kak. semenjak itu sampai sekarang, sampai kuliah pun dibolehin ikut pramuka ya, karena itu saya bisa membuktikan bahwasannya ikut pramuka itu nggak hanya rebahan, nggak hanya Bercandaan. tapi Iya. ya dapat ilmu juga. Tapi kadang orang tua itu ya juga banyak yang berpikir gitu ya Kak. Kalau sebelum kita nggak buktikan pasti kayak Mana remeh iya gitu ya. mana kayak Mana gitu. remeh. Iya benar banget Kak. Nah, pastinya kan mengikuti pramuka itu kan sulit banget ya Kak. Iya. Menguras waktu, tenaga juga. Bagaimana sih Kakak bisa membagi waktu antara kegiatan yang lain? Secara bagi waktunya ya itu tadi, selain mana sih yang lebih didahulukan, mana yang paling didahulukan, bagi waktunya belajar ya belajar, waktunya ekstra ya ekstra. Tapi itu harus semangat dulu. Kalau nggak ada semangat pasti kayak oh males, aku nggak berangkat aku nanti pawatan pulang, pawatan apa gitu, ada acara di rumah atau apa, biasanya orang banyak alasan ya. Tapi enggak, kalau saya itu mesti niat dulu. Kalau sudah terjun ke dunia pramuka, ayo terjun, sikat sampai habis, cari prestasi di situ. Nggak boleh setengah-setengah gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau saya ngomong kayak gitu. Kalau udah terjun ya terjun gitu. Sampai sekarang tuh sikap saya seperti itu. Itu pegangan yang sangat luar biasa ya Kita Kak. harus kasih plus nih Kak. Iya. Biasa saya sebenarnya ya ampun. Itu mantap banget. Nah Kak, untuk Kakak sendiri kan ikut organisasi pramuka ya Kak. Nah menurut Kakak sendiri, pandangan Kakak pramuka di era pandemi COVID saat ini tuh gimana? Kan sekarang pramuka itu berubah jadi daring ya Kak. Terhambat di daerah. Kalau menurut saya sih kasihan juga sih sama anak-anak, kayak kasihan. sayang sekali gitu loh, kayak kita tuh terbatas oleh masa sih hanya teori saja. Iya. Harusnya kan pramuka praktek ya. Iya. Nah, meskipun bisa loh praktek di Zoom misalkan, pembinanya di Zoom namanya itu. Ada anak-anak yang enggak kayak dengan tidur terus prakteknya ada yang serius tapi kan masih tetap belum bisa. Iya. Kayak misalkan latihan sandi kotak gitu ya. Iya.
ayo nggak boleh lihat nih di sini kayak gini. Yang namanya anak sekarang kan cerdas, nggak boleh lihat di sini bisa di sini ada kayak contoh gini, ya, ada contohnya iya. ini kok selesai gitu. Tapi kan ya nggak bisa dong. Enaknya itu tatap muka. Nah, kalau solusinya dari Mbak sendiri sih gini, silakan tetap ada latihan pramuka tapi jangan banyak. Contohnya dibatasi 10 ini kita buat materi kayak semapur atau apa. Yang lainnya yang nggak masuk itu kita sharing yang kegiatan itu tadi. Kita sharing, oh ini loh hari ini ada kegiatan ini. Jadi anak-anak itu juga teman-teman itu kayak masih nggak lolos materi, nggak lupa. Ya, Meskipun pandemi ya kita masih tetap menggali dunia pendidikan tentang pramuka itu. Karena kalau anak zaman sekarang hanya diberi catatan gitu kan sering lupa, hanya nyatet terus biarkan gitu ya. Kalau nggak praktek kan iya. nggak bisa Susah. gitu loh, nggak Iya. bisa kerjanya gitu. Terus kasihan pembinanya juga sih sebenarnya, Iya. kayak gimana nggak enak juga. Ini gimana biar apa anak-anak ini bisa gitu ya. Kan Bingung ya. kalau tatap muka kan bisa enak gitu Langsung, ya. kontak langsung. Langsung kontak langsung, nah benar sekali. Nah Kak, untuk di masa pandemi saat ini ya Kak, perlu kasih pramuka itu harus produktif, inovatif, kreatif ya Kak? Harus itu nomor satu kan tadi kakak sudah bilang, ketika pandemi ini kita cari jalan solusi. Jalannya solusi seperti apa? Kita berkreasi yang bagaimana kita harus kreatif, inovatif. Itu harus dibutuhkan produktif. Ketiga-tiga ini nggak bisa ketinggalan di pandemi. Jangan jadikan tadi kakak bilang, jangan jadikan pandemi sebuah alasan kita untuk berhenti berkreasi. Betul. Kayak kita harus tantangan gitu ya. Lah gimana ini anak pramuka, namanya anak pramuka. Jangan asal-asal, saya anak pramuka, saya tergabung anggota pramuka, tapi kamu itu pasif gitu loh, kamu nggak melakukan apa-apa. Ya percuma ikut pramuka, namanya pramuka aja. Gimana sih dasar dermanya kayak gitu kan? Iya. Ada ya. Harus kita buktikan bahwa anak pramuka Mandoa Gresik khususnya kita tuh anaknya kreatif. Nanti buat konten gini, nanti menghasilkan uang atau like dan sebagainya. Kita tetap bergerak meskipun itu satu minggu sekali kayak gitu ya. Wah berarti pramuka tuh nggak harus cari nama aja ya kan? Iya, Jadi jangan kita harus saja. aktif gitu ya. Betul, jangan cari nama aja. Saya anak pramuka tapi jiwanya nggak jiwa pramuka ya itu. Hanya ikut-ikutan aja, harus memberikan bukti gitu ya, bukti nyata kalau kita ikut pramuka. Dan kreatif inovatif itu kayak membuat konten itu adalah hal yang menjanjikan gitu ya Kak. Iya. Bisa membantu perekonomian juga, menambah Iya, relasi iya. juga. Kita tuh kayak produktif gitu. Iya benar banget. Siapa tahu kita terkenal dari YouTube, Nah, nah benar benar juga sekali. Kak. Anak pedesaan tapi bisa Terkenal. terjun ke dunia entertain Seperti gitu. Atta Halilintar. Iya, Raffi itu Ahmad. jangan banget ya Kak. Nah Kak, kan tujuan pramuka sendiri kan untuk mencetak generasi yang siap taruh di masa yang akan datang ya Kak. Nah apakah di masa pandemi ini tuh tujuan itu tuh tercapai ya Kak? ya harus tercapai sih meskipun ada batasan-batasan seperti itu. Kan tadi kakak sudah berulang kali bilang ya, jangan jadikan itu sebuah alasan. Siapa lagi sih kalau bukan kita gitu loh. Kalau kita hanya mengandalkan alasan kita nggak boleh bertatap muka, kita harus ini, kan nggak ada peraturan bilang kita nggak boleh aktivitas, nggak ada yang gitu, nggak ada yang Iya. kayak gitu ya. Iya benar. Masa Presiden Jokowi tidak mengatakan itu. Enggak sih Kak. Cuma jaga jarak, pakai masker, patuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya, ya itu aja. Iya. Nah dari itu sebenarnya bisa dari kita yang ini kan bahas tentang dunia pramuka. Iya. Dari kita anak pramuka itu kita buktikan dibanding dengan anak lain gitu ya. Ayolah, kita kan namanya juga tergabung di anggota pramuka. Ayolah kita buktikan gitu loh. Ini loh generasi bangsa. Kita mulai dari anak-anak pramuka bisa gitu loh. Terus nanti anak-anak yang lain pasti termotivasi Tertarik gitu ya. gitu. Meskipun anak pramuka juga bisa. Berarti kita itu harus membuktikan dengan karya gitu ya Kak. Iya. Karya dengan inovatif, kreatif juga. Dan meskipun pandemi ini pramuka itu nggak boleh berhenti ya Kak, harus cari terobosan baru seperti yang Kak Alima katakan, membuat konten-konten yang bernilai positif kayak buat YouTube gitu ya Kak. Ya, kayak isinya nanti tentang PBB Nah, atau tentang iya. semapur atau tentang sandi atau apa. Iya benar banget Kak. Nah untuk di era teknologi seperti ini ya Kak, apakah pramuka itu bisa mengajak teman-teman semua itu biar bisa kreatif inovatif Kak? Bisa. Kasih tipsnya Kak gimana? Bisa kayak ngadain kegiatan apa gitu Kak? Buat berapa? Sebenarnya itu pramuka lebih baik praktek ya. Yang kedua iya. adalah implementasi ke masyarakat, itu sangat penting. Nah, gimana cara memanfaatkan gadget dan lain sebagainya? Kita selain belajar teori, misalkan atau membuat konten dan lain sebagainya, prakteknya juga misalkan ketemunya cuma 5 anak atau 10 anak.
kita bisa ini kan waktu ini kan bulan Agustus, nah Iya, benar kemerdekaan. Ayolah, namanya anak pramuka katanya kreatif. Iya. Misalkan PRT-nya ngadakan apa ya lomba itu ada bagus-bagusan Lomba keindahan gitu Ya, ya. Nah, penghias desa. Nah, gimana kita dapat ilmu tentang membuat kaki 3 pioneering kita bentuk apa, kayak gajah atau apa ditaruh di tugu biasanya. Itu kan bisa. Oh, sopo rek sing gawe iki mau? Biasanya wong Jawa kan ngomong, Iya. sopo rek sing gawe iki mau? Kalau kayak pramuka Mandang Gresik. Oh. Misalkan Abel, oh, itu loh Abel. Kok iso iku? Iya dong, dia kan anak pramuka Mandang Gresik loh. Nanti yang terangkat nama adalah pramuka Mandang Gresik sekaligus sekolahnya kayak gitu. Oh, nanti misalkan Abel nggak bisa sendiri ya ngajak kakak, ngajak Iya. yang lain kayak gitu. jadi ilmunya itu Bisa terkenal di masyarakat. Nah, betul. Nggak hanya di sekolah Sekolah. aja, bisa jadi masyarakat itu. Oh, pramuka itu gini bagus gitu ya. Oh, benar banget Kak. Oke. Nah, Kak, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini ya, apakah ada pesan-pesan? Kan apalagi ini kan mau hari ulang tahun Indonesia ya, Kak? Oh iya. Nah, apakah ada pesan-pesan untuk pemuda-pemuda yang ada di rumah? Boleh diceritain dong, Kak? Ya, pesan dan kesan untuk anak-anak semua, khususnya untuk anak pramuka ya. Jadi saya berulang kali bilang, jangan jadikan pandemi itu sebuah alasan untuk kalian berhenti berkreasi, tapi jadikan kalian itu tetap terus semangat. Apa itu tumbuhkan rasa kreatif, inovatif, tetap ayo berkreasi apapun yang kalian bisa skillnya. Jangan hanya rebahan, tidur, makan, itu jangan, itu kebiasaan buruk. Nanti siapa sih generasi yang akan datang yang bisa mengubah Indonesia untuk semakin maju? Ya kita, ya dari kita sendiri, ini nah, ya. sekarang kita sendiri. Jadi itu apa itu dari kalimat tetaplah jaga kesehatan. Pertama adalah sehat. Kalau kita Pasti, nggak sehat, kita nggak pasti. bisa Beraktivitas, nggak prestasi bisa apalagi ya. juga. Jadi yang pertama adalah tetap jaga kesehatan, patuhi protokol. Yang ketiga itu kunci orang hidup adalah dianggap kunci orang dalam hidup adalah berkarya. Jika kita ada prestasi, ada karya, suatu saat kita meninggal dunia dan lain sebagainya, kita masih meninggalkan jejak karya. Pasti Prestasi, dikenang gitu ya, Kak? Masih dikenang gitu. Jadi kuncinya adalah tetap kreatif, inovatif, jaga kesehatan, produktif dan lain sebagainya, itu nomor 1. Gitu. Wah, keren banget Kak. Jadi di musim pandemi ini jangan dibuat jadikan hambatan ya, harus jadikan tantangan. Wah, terima kasih ya Kak. Kita udah bincang-bincang banyak nih Kak dengan Kak Lima. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Padahal tadi sibuk ya Kak. Iya. Menyempatkan waktu datang di podcast kita kali ini. Saya juga berharap ya untuk adik-adik ini kan Kak Lima kan dulu berprestasi, ya kakak harap juga nanti Abel dan teman-teman kakak dan teman juga bisa berprestasi juga, angkat nama Amin, amin, ini amin. supaya terus buktikan ke orang tua bahwa kalian itu punya prestasi di sini, kalian bisa berprestasi, kalian bisa berkreasi, apapun itu skill kalian asah, nggak usah takut gagal, nggak usah takut saya nggak bisa, apa yang saya nggak bisa itu yang membuat kalian hancur untuk menggapai cita-cita kalian. Oh, jadi begitu ya Kak. Semoga bisa lebih dari Kakak Alwa ya. Amin. Amin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman ya Kak. Amin. Nah teman-teman, kita tadi sudah ngobrol banyak nih, bincang-bincang dengan Kak Halima tentang gimana sih adaptasi pramuka di era pandemi. Contohnya itu kita harus tetap produktif, kreatif dan inovatif ya Kak. Jadi anak pramuka itu seperti membuat konten-konten yang bernilai positif ya teman-teman. Nah selain itu kita juga tadi membahas ya Kak, gimana sih pramuka bisa mencetak generasi masa datang yang siap tahu. Nah teman-teman, biar nggak lupa harus dicatat ya. Nah terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga bumi kita segera membaik dan COVID-19 segera menghilang ya Kak. Kalian bisa beraktivitas kembali. Dan semoga teman-teman yang di rumah yang sakit diberi kesehatan, dan semoga yang sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Stay tune di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.